Nah, ini masalah itu bagaimana sebetulnya? Bagaimana hukum menyelonjorkan kaki ke arah kiblat? Jawab diperinci. Jika dalam keadaan tidur, maka itu termasuk salah satu cara tidur yang disunnahkan sebetulnya. Jadi malah sunnahnya itu orang itu kalau tidur itu kakinya itu malah diarahkan ke kiblat, karena berarti dia itu menghadap kiblat terus. Jika dalam keadaan duduk, tapi kalau dia nanti tidurnya miring, ya bagusnya miring kanan terus menghadap kiblat gitu. Kalau tidurnya terlentang, itu malah selonjorkan ke arah kiblat. Jika dalam keadaan duduk di dalam sholat, hukumnya makruh jika tidak ada uzur. Keadaan duduk dalam sholat, hukumnya makruh jika tidak ada uzur. Pokoknya dia itu pengen sholat dengan duduk gitu, sambil menyelesaikan kaki ke depan, itu hukumnya makruh, kecuali kalau kakinya memang tidak bisa ditekuk ya. Nah, makanya itu tersanjur biasa karena sakit kan. Jika dalam keadaan duduk di luar sholat, hukumnya tidak makruh. Kalau di luar sholat hukumnya tidak makruh, enggak apa-apa. Tetapi menurut madhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, adalah makruh baik ketika tidur ataupun duduk. Tidak tidur, sama saja. Makanya yang dipraktekkan dalam dakwah itu enggak boleh selonjorkan kaki ke arah kiblat, itu sebetulnya itu madhab Hanafi itu. Nah, itu kalau madhab Syafi'i malah sunnah sebetulnya. Sunnah kalau kita itu terlentang, kemudian diluruskan kakinya ke arah kiblat. Nah itu tidur yang seperti itu. Apalagi kalau nanti kasih bantal yang agak tinggi, lah itu sudah kayak orang sholat. Sholat pun begitu juga boleh. Sholatnya orang tidur. Sekarang ya ada beberapa sebetulnya termasuk iqomah ketika mau sholat itu. Yang itu bukan Hanafi, tidak pula Syafi'i itu. Disuruh berdiri dulu, terus diluruskan softnya, soft. Terus baru Allahu Akbar ada iqomah. Loh. Itu di Hanafi juga enggak ada, di Syafi'i apalagi sudah enggak ada lagi. Itu di mana adanya itu, lah itu di enggak ngerti itu dari mana itu aslinya itu, ya mungkin kebiasaan gitu saja. Sunnahnya itu ketika iqomah itu kemarin kan sudah dibacakan ya. Nah, ketika iqomah itu ditunggu dulu sampai selesai iqomah baru berdiri. Setelah berdiri imam meluruskan shaf. Sawu ya deh. Sawu sufakum. Baru ono agak iqomah. Enggak ada seperti itu. Sawu sufakum itu setelah iqomah, terus semua orang berdiri, terus baru sawu sufakum, Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Gitu loh. Sudah sawu sufakum, sof. Itu enggak ada yang seperti itu. Itu madhab mana? Jadi iqomah itu didengarkan baik-baik, selesai iqomah berdiri, kemudian baru ditata shaf, imamnya juga ikut nata, luruskan shaf. Nah itu. Kalau masih menata shaf sedang dalam kegiatan untuk persiapan sholat. Tapi kalau duduknya itu sudah siap-siap untuk sholat, ketika berdiri ya cepet aja nata shaf, itu enggak mudah, enggak susah. Tugas malaikat pencatat amal, ini hanya pertanyaan iseng saja itu sebetulnya itu. Karena ini tapi ya bagus juga. Dikatakan bahwa setiap manusia disertai oleh malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia tersebut.
Pertanyaan, jika seorang telah meninggal, orang itu sudah meninggal, itu saya sekali meninggal dunia, kemudian apa tugas malaikat mencatat amalan tersebut? Ya iseng banget. Ya tapi nggak apa-apa, ini jawabannya karena bagus. Tugasnya malaikat ini, nanti malaikat ini ketika orang ini sudah mati, dia akan berdiri di atas kuburan orang tersebut. Jika dia adalah orang yang beriman, maka malaikat pencatat amal akan membaca tasbih, takbir, tahlil, serta menulis pahalanya untuk orang yang mati tadi. Nah, kalau orang beriman sampai hari kiamat, insyaallah. Tapi jika adalah orang kafir, maka malaikat pencatat akan melaknatnya sampai hari kiamat. Akan didoakan kecelakaan terus oleh malaikat sampai hari kiamat. Doanya malaikat itu makbul, tambah celaka aja. Masalah status kemahroman cucu tiri. Cucu tiri itu maksudnya anaknya anak tiri. Anak tiri ini maksudnya bukan anak angkat. Ya, ini maksudnya itu adalah seorang laki-laki menikahi seorang janda yang sudah punya anak. Lah anaknya ini namanya anak tiri. Bukan anak angkat. Kalau anak angkat itu datang ke rumah, angkatlah saya jadi anakmu. Terus akhirnya jadi bude dari mana? Bule. Jadi anak tiri itu seseorang yang ibunya itu dinikahi oleh bapaknya mati atau cerai, kemudian ibunya nikah lagi, lah status anaknya ini anak tiri. Jawab, termasuk mahram jika kakek tirinya tadi, ini pembahasan kepada cucu tadi, gitu. Nah, jika kakek tirinya tadi sudah wati atau dukhul dengan neneknya. Paham maksudnya? Paham toh? Jadi kalau kamu itu adalah cucu dari seseorang atau dari kakek tirimu, ya dah, cucu dari kakek tirimu, maka itu mahram apa enggak sama kakek tirimu itu? Mahram kalau kakek tirimu itu sudah dukhul kepada nenekmu, bahwati, maka akan jadi mahram. Tapi kalau belum dukhul kemudian mati kah atau perceraian kah adalah itu belum terjadi kemahraman. Hukum memandang ulama bagi wanita biyah. Bagaimana hukum seorang wanita melihat wajah ulama yang bukan mahram dia, ajnabi, dengan tujuan agar mendapat fadilah memandang wajah ulama aneh atau orang soleh? Jawab, pendapat yang kuat tidak boleh secara mutlak. Apakah itu menimbulkan syahwat ataupun tidak akan menimbulkan syahwat, maka tidak boleh memandang wajah laki-laki secara mutlak, sama saja. Apakah itu ulama ataupun bukan ulama. Tapi ada yang membolehkan memandang wajah laki-laki, akan tetapi dengan syarat tidak menimbulkan fitnah atau syahwat. Dalam permasalahan ini tidak ada pengkhususan, maksudnya tambahan, untuk ulama atau bukan ulama, akan tetapi memandang kepada laki-laki ajnabi, orang lain bukan mahram, baik yang ulama ataupun bukan ulama, hukumnya sama saja. Paham? اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصلى على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أعز سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
Al-Fatihah.